Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Martina, NDH 02, peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2026 Angkatan 1 Gelombang 1 dari Kabupaten Luwu Timur. Saya bekerja di RSUD Ilagaligo sebagai perawat ahli pertama dan untuk saat ini saya bertugas di unit perawatan anak. Kali ini saya akan menampilkan video hasil kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan selama masa habituasi. Selama masa habituasi saya dibimbing oleh Ibu Nurse Yurni Eskep selaku mentor dan Bapak Muskamal Eso selaku coach. Kegiatan pertama, identifikasi permasalahan penerapan tujuh benar pemberian obat. Tahapan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Pada tahap ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan kegiatan identifikasi permasalahan pemberian obat. Tahapan kedua adalah melakukan observasi langsung. Tujuannya memperoleh gambaran pelaksanaan pemberian obat serta kondisi tempat penyiapan dan penyimpanan obat sesuai dengan standar yang berlaku. Tahapan ketiga yaitu melakukan wawancara singkat petugas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi terkait tingkat pengetahuan petugas serta kendala yang dihadapi dalam pemberian obat. Tahapan keempat yaitu melakukan pretest prinsip tujuh benar pemberian obat. Pretest ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal petugas mengenai prinsip tujuh benar pemberian obat sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan materi edukasi yang tepat. Kegiatan kedua, edukasi singkat prinsip tujuh benar pemberian obat. Tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Pada tahap ini, konsultasi dengan mentor mendapatkan arahan terkait pelaksanaan kegiatan edukasi. Tahapan kedua, menyiapkan bahan edukasi. Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan materi edukasi prinsip tujuh benar pemberian obat yang jelas dan mudah dipahami oleh petugas. Tahapan ketiga, memberikan edukasi singkat prinsip tujuh benar pemberian obat. Dengan memberikan edukasi dapat membantu mengupgrade pengetahuan dan pemahaman petugas mengenai pentingnya penerapan prinsip tujuh benar dalam pemberian obat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Tahapan 4, melakukan post-test prinsip tujuh benar pemberian obat. Post-test dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman petugas setelah diberikan edukasi, serta menilai efektivitas kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan. Tahapan kelima, membuat video edukasi. Video edukasi dengan visual yang menarik, petugas akan lebih mudah mengingat prinsip tujuh benar pemberian obat. Kegiatan 3, reminder prinsip tujuh benar pemberian obat. Tahapan 1, konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan reminder singkat melalui grup WhatsApp. Tahapan kedua, membuat grup WhatsApp. Pembuatan grup WhatsApp memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi kepada perawat di ruangan secara cepat, efektif sehingga pesan terkait penerapan prinsip tujuh benar pemberian obat dapat tersampaikan dengan baik. Tahapan ketiga, menyampaikan reminder singkat di grup WhatsApp. Penyampaian reminder melalui grup WhatsApp sebagai pengingat selalu menerapkan prinsip tujuh benar dalam pemberian obat sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Kegiatan 4, membuat format checklist sederhana. Tahapan 1, berkonsultasi dengan mentor terkait format checklist. Tahapan kedua, menyusun komponen checklist untuk memudahkan perawat dalam mengingat dan menerapkan prinsip tujuh benar. Tahapan ketiga, penjelasan singkat penggunaan checklist tujuh benar. Penjelasan penggunaan checklist membantu perawat memahami cara penggunaan checklist dengan benar, sehingga mendapat dukungan penerapan prinsip tujuh benar secara konsisten dalam pelayanan keperawatan. Kegiatan 5, penataan tempat penyimpanan obat. Tahapan 1, konsultasi dengan mentor terkait penyimpanan obat.
Tahapan kedua, memberikan label yang jelas pada setiap tempat penyimpanan obat pasien, tentunya untuk meminimalisir tertukarnya obat dan terjadinya medical error. Tahapan ketiga, memberikan label yang jelas untuk obat-obatan yang perlu diwaspadai guna meningkatkan kewaspadaan petugas saat menangani obat-obatan beresiko tinggi seperti high alert atau LASA, look alike, sound alike. Kegiatan keenam, pembuatan poster. Tahapan 1. Konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan, memastikan konten poster akurat secara medis dan sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Tahapan kedua, mendesain poster. Poster dikemas secara visual yang menarik, ringkas, dan mudah untuk diingat. Tahapan ketiga, mencetak poster. Poster dicetak dengan bahan yang tahan air. Tahapan keempat, mempublikasi poster. Publikasi di area strategis berfungsi sebagai visual pengingat sehingga informasi tersebar luas. Kegiatan ini sangat membantu kami dalam pemberian obat dan lebih teliti dalam pemberian obat. Selain itu, obat lebih tertata rapi sehingga mudah dan aman digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Sera, Kepala Ruangan Mahaluna 3 Ibu dan Anak, ingin memberikan testimoni tentang kegiatan aktualisasi dengan penerapan prinsip 7 benar pemberian obat. Nah, ini sangat membantu kami petugas di ruang perawatan untuk meningkatkan ketertiban dalam pemberian obat, baik itu dari sisi penataan dan penyimpanan obat lebih rapi dan sangat memudahkan petugas dalam bekerja. Demikian testimoni dari saya terkait aktualisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.